Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' yang disusun oleh Imam Al-Hajjawi, ringkasan dari kitab Al-Muqni' di Syekh Islam bin Qudamah Al-Maqdisi. Babu al-ariyati. Al-ariyatu bisa dibaca dengan tasydid ya, bisa dengan tidak. Ariyah bisa, ariyah juga boleh. Dengan secara makna al-lughawi bermakna at-tajarrud. Seperti al-uri artinya adalah kalau orang yang tidak berpakaian dinamakan dengan ariyah. Kalau perempuan ari, kalau laki-laki perbuatannya uri. Lepas dari pakaian. Ya, dimaksud di sini kenapa ini akad ini dinamakan lepas? Dia lepas tajarrudihi an iwadin. Karena lepas dari imbalan. Ya. Dia memberikan manfaat jasa kalau dia memberikan barang, benda untuk dimiliki oleh pihak lain. Dengan ada imbalan, nama akadnya adalah muawadhah atau bai' atau jual beli. Kalau dia memberikan tanpa ada imbalan, yang diberikannya barang, namanya hadiah atau minhah dalam bahasa Arabnya, namakan bahasa kitanya hadiah. Kalau dia memberikan jasa barang, ya, jasa dari barang, manfaat suatu barang, dengan mensyaratkan imbalan tertentu, maka ini dinamakan dengan ijarah. Kalau dia memberikan jasa barang, dan barang tersebut dikembalikan nantinya, maka ini dinamakan dengan ariyah. Dalam bahasa kitanya meminjamkan. Tetapi kalau barang tersebut tidak bisa dikembalikan karena habis, kemudian dia meminjam beras. Beras tentu fungsinya untuk dimasak atau dimakan. Bisa dikembalikan fisik barang beras yang dipinjam? Tentu tidak. Sama juga dia minjam rupiah. Ya, fungsi dari rupiah adalah digunakan untuk kebutuhannya. Ketika dia kembalikan, tentu bukan fisik barang yang dipinjam yang dikembalikan, tapi adalah badal atau gantinya. Maka ini dinamakan dengan akadnya qard dalam bahasa fikihnya. Dalam bahasa kita semuanya pinjaman. Ariyah pinjaman, qard juga dinamakan dengan pinjaman. Maka yang kita bahas di sini adalah ariyah. Ya, tuwasil taqra Syekh. Bismillah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul 'ariyah wa hiya ibahatu naf'i 'ainin tabqa ba'da istifaihi. Bab al-'ariyah yaitu ibahatu naf'i 'ainin, bolehnya memanfaatkan suatu barang atau jenis tertentu tabqa ba'da istifaihi, yang benda atau barang tersebut tetap ada setelah sempurna pemanfaatannya. Mu'allif mendefinisikannya ibahatu naf'in. Ibahah berarti hukum. Hukumnya adalah mubah. Hukum daripada akad ariyah tadi mubah. Sebagian para ulama menjelaskan dengan rincian tergantung mu'ir dan musta'ir. Di tangan mu'ir, yaitu orang yang meminjamkan barang itu, ya, hukum asalnya adalah sunnah, bukan mubah, dianjurkan. Karena ini termasuk bagian dari ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bagi musta'ir,
orang yang minjam, yang dia umpamanya butuh mobil kendaraannya ada, tapi qadarullah umpamanya dibawa oleh adiknya atau istrinya atau anaknya, dan sekarang di awal mungkin tidak butuh dia, perkiraan qadarullah ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan dia pinjam ke tetangga, ya, atau pinjam alat kebutuhan rumah, seperti besok ada kedatangan tamu yang banyak. Ini kita bicara di luar kondisi sekarang. Nah, butuh dia panci yang lebih besar, dan dia tahu tetangganya yang punya. Ini dia minjam. Ya. Para ulama mengatakan sesuatu yang ma'ruf, yang biasa dilakukan, adat kebiasaan orang minjamnya, minjam motor kan biasa. Minjam motor, minjam panci, minjam cangkul, ya. Suatu hal yang biasa, ini hukumnya adalah mubah. Boleh. Ya. Boleh dia minjam dan tidak termasuk di dalam meminta-minta kalau seperti dia minta barang. Kalau dia meminta barang yang hadiah tadi, dia meminta umpamanya minta uang, minta beras, ya, ini yang terlarang. Tapi kalau minta jasa dari barang dan barangnya masih ada, ini ma'ruf. Biasa orang-orang melakukannya. Ya. Pinjam laptop, pinjam handphone, kecuali hal yang bersifatnya privasi. Anda tidak ingin umpamanya handphone Anda diketahui oleh orang. Ya. Ini selagi tidak memudaratkan kepada Anda, hukum asalnya mubah bagi yang minjam tadi yang tidak termasuk dalam larangan meminta-minta. Karena barangnya masih tetap, dan ini sudah menjadi uruf, orang biasa melakukan hal ini. Ya, itu ibahatu naf'i ainin. Maknanya adalah membolehkan, berarti hukumnya mubah bagi mu'ir adalah mustahab, dan terkadang hukumnya juga wajib untuk menyelamatkan orang yang dalam umpamanya musibah. Ya. Seperti umpamanya orang dalam keadaan tetangga dalam keadaan emergency. Qadarullah butuh untuk diantar ke rumah sakit. Lalu istrinya, anak tetangga tadi panasnya luar biasa tinggi, di atas normal. Lalu ibu dari anak ini atau istri dari tetangga tadi datang ke rumah Anda untuk pinjam mobil Anda, ya, untuk mengantar anak ke rumah sakit. Ini sepakat para ulama wajib bagi Anda untuk meminjamkannya. Karena li'inqadhi ma'sumin, karena untuk menyelamatkan nyawa anak ini. Hukumnya wajib. Bila tidak Anda pinjamkan, Anda berdosa. Ya. Tentu dengan syarat selagi tidak memudaratkan orang yang pemilik barang tadi, ya, mustaghnin anhu, ya. Kalau dia pun butuh dan cuma satu, ya, hukum asalnya adalah kembali kepada hukum asalnya adalah mubah. Jadi hukum asalnya mubah bisa menjadi mandub, disunnahkan, bisa menjadi wajib tergantung kondisinya. Ya. Ibahatun naf'i ainin, membolehkan, definisi dari Yariyah, membolehkan jasa dari suatu barang, bukan tamlik. Maksudnya kita dalam definisi dari ijarah adalah tamliku manfaatin bi'iwadin. Kalau ijarah, kalau saya menyewa, itu akadnya adalah memberi kepemilikan kepada pihak yang menyewa. Apa yang dia miliki bukan barang yang dia miliki, tetapi jasa dari barang. Jasa dari rumah, jasa dari mobil, dia sewa.
maka jasanya itu miliknya dia. Ketika miliknya dia, terserah dia. Boleh dia yang pakai, boleh istrinya yang pakai, boleh anaknya yang pakai, ya, boleh dipinjamkannya juga ke tetangganya, ya, itu milik. Tapi kalau ibahatu naf'in ainin, hanya memubahkan, dia mubah bagi Anda untuk memakainya. Apakah menjadi hak Anda jasa barang tersebut? Tidak. Maka tidak bisa Anda pindahkan jasanya ke pihak lain. Anda pinjam mobil dari tetangga. Lalu adik ipar Anda atau adik Anda mengatakan, pinjam bang. Tidak boleh Anda pinjamkan kepada dia. Karena jasa dari ini bukan milik Anda sehingga Anda tidak boleh bertasarruf. Anda hanya boleh memakai saja. Tabqa ba'da istifaihi. Yang ain tersebut, barang tersebut masih ada setelah selesai penggunaan manfaatnya. Penggunaan manfaat tadi setelah dia pakai, barang masih ada. Seperti yang kita contohkan di awal, Anda minjamkan motor. Alhamdulillah motor masih ada dikembalikan kepada Anda. Ini namanya ariyah. Tapi kalau Anda minjamkan uang, masih ada uangnya? Tentu tidak dipakainya. Atau dia Anda minjamkan kepada dia beras, masih ada berasnya? Tentu tidak. Maka ini babnya bukan bab ariyah, bab qard. Walaupun dalam bahasa Indonesia sama dua-duanya pinjaman. Tapi konsekuensinya nanti akan berbeda. Ya. Wa tubahu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tubahu i'aratu kulli dhi naf'in mubahin ila al-bud'a wa 'abdan musliman li kafirin wa saydan wa nahwihi li muhrimin wa amatan syabbah li ghairi imra'atin aw mahramin. Dan mubah untuk memberikan pinjaman setiap atau sesuatu, segala sesuatu yang bermanfaat, dan secara hukumnya mubah kecuali al-bud'ah. Al-bud'ah, Al-farj. ya. Al-farj, kemudian abdan musliman li kafir, seorang hamba budak muslim kepada orang kafir, wa saydan wa nahwihi li muhrimin, dan said, buruan, Ya. atau yang semisalnya untuk sesuatu yang haram atau untuk yang sedang muhrim ihram. Muhrim. Naam. Illa lakum sayyidul bahri. Wa ammatan syabbah, dan budak wanita yang syabbah, masih muda, li ghairi imra'atin aw mahramin, selain wanita dan mahram. Ya. Baik, jazakallahu khair. Wa tubahu i'aratu kulli dhi naf'in mubahin. Kemudian mu'allif menjelaskan hukumnya di sini, dan mubah melakukan akad i'arah kulli dhi naf'in, syarat dari barang tersebut, barang itu ada manfaat yang mubah. Kalau manfaatnya yang haram, tidak boleh dipinjamkan. Ya. Apa umpamanya manfaat yang haram? Barang-barang yang haram manfaatnya, ya, maka ini tidak boleh dipinjamkan. Kalau manfaat dari barang yang haram, umpamanya manfaat jasa barang tersebut adalah merusak lingkungan, ya, maka ini tidak boleh dipinjamkan. Illa al-bud'a, kecuali faraj atau kemaluan budak wanita. Dia pinjamkan budak wanitanya, ya, bagi dia halal. Bagi tuannya, budak wanita itu halal dia gauli, dia setubuhi. Lalu dipinjamkannya kepada temannya, ini hukumnya haram. Karena manfaatnya adalah manfaat yang haram. Ya. Wa 'abdan musliman, atau dia punya budak laki-laki. Dipinjamkannya budak laki-lakinya yang muslim. Dia punya teman bisnis kafir, lalu dipinjamkannya budak
yang muslim ini kepada kafir. Ini tidak boleh. Karena Allah mengatakan, "Wa yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak menjadikan orang-orang kafir itu menguasai orang muslim. Di sini bila Anda pinjamkan budak Anda tadi kepada orang kafir, tidak boleh. Meminjamkan untuk berkhidmah. Seperti budak itu dia berkhidmah kepada tuannya. Ya. Mungkin bisa dikatakan dengan sistem pribadi, tapi lebih lagi. Ya. Dia bawain buku Anda, bawa sendal dia pasangin. Ya, soal budak. Kalau ini yang dipinjamkan kepada orang kafir, berarti orang muslim ini akan terhina. Ini tidak boleh. Tetapi kalau manfaat bukan khidmah itu apa tadi, bukan asisten pribadi, tapi umpamanya budak ini bisa ngetik komputer. Lalu dia mengatakan, bisa nggak pinjam budak kamu? Karena orang kantor saya yang bagian ngetik surat lagi sakit. Ya, boleh. Tidak ada masalah. Atau untuk menjaga tokonya boleh. Ini yang dimaksud di sini adalah untuk khidmah itu adalah asisten pribadi yang tadi. Karena dia menjadi hina. Ya. Wa saydan wa nahwuhu limuhrim. Juga manfaat yang tidak boleh dipinjamkan, jasa yang tidak boleh dipinjamkan, sayd, hewan buruan, wa nahwahu, dan semisal hewan buruan, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang sedang berihram. Ya. Allah mengatakan, "Ahilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu hillul lakum wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma." Dan diharamkan kepada kalian pada saat kalian berihram, yaitu memburu hewan darat. Adapun hewan laut, namanya Anda berangkat dari Indonesia dengan menggunakan kapal. Anda berihram di Yalamlam. Untuk sampai ke Jeddah mungkin butuh waktu 1 atau 2 jam. Lalu Anda lemparkan pancing Anda ke laut untuk mancing, sambil mancing kan. Ini boleh. Karena Allah mengatakan, "Halalakum saydul bahar." Allah halalkan kepada kalian untuk mancing, untuk memburu hewan yang di laut. Hikmahnya, sebagai kata para ulama, orang yang berihram adalah syughul syaghil, adalah kesibukannya yang paling utama beribadah kepada Allah. Kalau dia memancing, insya Allah niat utamanya tidak akan terganggu. Tapi kalau dia memburu hewan buruan di darat, seperti lihat kijang, dikejarnya, dia pergi pakaian ihram atas bawah, dia kijang, dikejarnya, dipanah dan dikejarnya. Ini mungkin bisa memalingkannya dari tujuan ihramnya tadi. Lari hewan tadi, dikejar sampai lewat keluar dari tempat miqat. Berarti dia keluar dari miqat setelah masuk, dan ini merupakan pelanggaran. Ya. Maka ini tidak boleh. Anda umpamanya dapat hewan buruan kijang, Anda tangkap dan masih hidup. Ya. Lalu Anda pinjamkan kepada orang yang sedang ihram, ini tidak boleh. Wa nahwahu, dan semisal hewan buruan, hal-hal yang tidak boleh bagi orang ihram. Anda pinjamkan orang kepada ihram tadi, umpamanya minyak wangi, maka ini juga tidak boleh. Karena manfaatnya adalah manfaat yang tidak mubah bagi orang itu di saat itu. Di luar dia keadaan ihram, ini suatu hal yang halal. Ya, di muhrim. Wa amatan syabatan li ghairi imra'atin aw mahramin. Atau dia minjamkan budak perempuan yang muda, cantik. Dipinjamkannya kepada selain perempuan, berarti dipinjamkannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya.
bukan mahram daripada si budak wanita ini. Anda, Ahmad, umpamanya dia memiliki budak wanita masih muda, cantik. Kemudian dia mau safar sekeluarga. Lalu adik dari Ahmad ini, pembantunya sedang tidak ada. Ya, dan dia laki-laki. Dia pinjam dan bujangan. Ya. Dia pinjam, bang, pinjam budaknya. Ini tidak boleh. Kecuali mahramnya. Ya, mahramnya artinya budak tadi punya saudara kandung. Ya. Lalu Anda katakan, nih, saya pinjamkan manfaat wanita ini, adik kamu, kepada kamu. Boleh dia melakukan hal-hal yang bermanfaat di rumah Anda. Baik. Cukup sampai di sini dulu, Ustaz Ihsan. InsyaAllah lanjut kepada pertemuan selanjutnya. Jazakallah khair kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan dan perincian dari syarah bab Al-Ariyah pada beberapa poin dalam bab ini. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV untuk memperdalam pembahasan. Untuk bertanya, silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Adi di Sulawesi, Ustaz. Silakan. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Seumpamanya kita mau beli emas, Ustaz. Kita nggak bawa uang, tapi kita bayar di tempat itu pakai SMS banking begitu. Boleh tidak, Ustaz? SMS banking, net banking, Ibu? Iya, maksudnya banking. Maksudnya bayar pakai anu gitu. Mobile banking. Iya. Dan langsung Anda minta dia, tukang emas tadi, Pak, tolong cek masuk ke rekening Anda atau belum, gitu. Iya. Kalau dia bilang, ya sebentar, diceknya, ya udah saya terima dan sudah masuk. Itu boleh. Oh iya, Ustaz. Itu dinamakan dengan qabad hukmi. Qabad itu, kan Rasulullah mengatakan, ya dan biadin. Ya dan biadin itu kalau dalam bentuk konvensional atau biasanya, Anda serahkan rupiah Anda fisik, Anda di waktu yang sama terima dengan tangan Anda juga emas dalam bentuk fisik. Ya. Qabad hukmi ini bisa qabad hakiki, serah terima dengan fisik, bisa juga dengan hukmi. Dengan hukmi Anda serahkan rupiah tapi bukan dengan fisiknya, tapi dengan Anda transferkan dari mobile banking Anda ke rekening dia. Tetapi tidak boleh Anda beranjak dari situ, ya, langsung terima emas. Sebelum Anda berangkat dari situ, tanyakan kepada cek sudah sampai atau belum. Oh iya, Ustaz. Kemudian kalau ternyata tidak sampai, ya, la qadarallah, salah ketik satu angka atau segala macam, ya, Anda berangkat berarti Anda di sini belum yadan biyadin. Oh ya, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz. Saya seorang penjahit, Ustaz. Biasa saya menerima pesanan, itu kainnya belum berada di rumah, Ustaz. Apakah itu termasuk istisna, Ustaz? Boleh? Sebentar, Anda membuatkan dan kain dari Anda atau dari dia? Kain dari saya, Ustaz. Cuma dia pesan sama saya, terkadang kain di saya itu habis. Nanti setelah terima pesanan baru saya belikan di toko. Boleh tidak seperti itu, Ustaz? Boleh. Itu namanya istisna. Iya. Oh iya, Ustaz. Kemudian kalau saya potong celana, Ustaz, kadang kan celananya orang kepanjangan, tapi dia potong tetap di bawah mata kaki, Ustaz. Bagaimana? Boleh tidak saya potongkan atau bagaimana, Ustaz? Masih di mata, dan ini laki-laki? Iya, laki-laki. Ya, tidak boleh, Ibu. Ini termasuk membantu dia dalam maksiat. Oh iya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Muhadi, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan untuk penanya berikutnya. Kita angkat kembali, silakan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Gian di perjalanan. Abu Gian, silakan pertanyaannya. Silakan. Ya, 3 bulan yang lalu Anda beli mobil, ada promo cash bertahap gitu, Ustaz. Cuma
memang Ana lupa apakah ada denda atau tidak, misalnya bayinya tidak jatuh tempo. Nah, kemudian saat ini Ana berpikir ya sudah mau lunasin aja lah gitu kan. Nah, problemnya Ana itu kan dapat gratis asuransi mobil. Nah, apakah asuransi itu bisa Ana pakai atau tidak boleh ya? Asuransi ini include dalam harga mobil. Jadi emang sudah free gratis Ya, dapat asuransi mobil ya. 1 tahun gitu. Boleh. Boleh Ustaz. Boleh. Kalau cash bertahap itu sebenarnya boleh atau tidak sih Ustaz? Tidak bertahap pun, asalkan tidak cash pun, umpamanya bayar 5 tahun, asal tidak ada denda keterlambatan, hukum asalnya boleh. Masalah harganya lebih mahal daripada yang cash, itu memang konsekuensi dari pembayaran yang tertunda. Gitu saja, Ustaz. Baik, Terima Pak. kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Wa iyyakum, Pak. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Alhamdulillah kita telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan Bapak. Kita berikan kesempatan yang ketiga untuk penanya berikutnya. Tapi kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan nama Allah di Jakarta. Silakan, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mengenai parkiran, untuk parkir resmi dari pemerintah atau di sub, ya, untuk shift kedua jam 4 sampai pagi mungkin. Tetapi di area parkir untuk yang jam 4 sampai ada yang banyakan buat jualan, Ustaz. Ya, jualan itu kan dari semua di Jakarta macam-macam. Ada yang sate babi dan yang tidak halal buat saya. Gimana kita mengambil retribusi parkirannya, mengambil parkiran orang yang makan di situ, Ustaz? Atau di kafe yang tidak seperti itu, Ustaz? Ya. Anda mengambil retribusi parkir, Iya. ya, kepada orang yang melakukan perbuatan tidak halal. Begitu. Ya, Anda kan nggak tahu dia mau parkir mau ngapain kan ya? Ataukah ada ditanya dulu, Pak, parkir mau ngapain? Kalau tahu perbuatannya haram nggak boleh parkir, Pak. Boleh, nggak ada masalah, insya Allah. Boleh ya, karena ini juga resmi dari pemerintah, Ustaz, yang punya lahan penuh. Ya, boleh. Boleh, begitu, Ustaz. Baik, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita berikan kesempatan berikutnya untuk penanya yang mungkin baru bergabung dalam kesempatan pagi ini dalam bab Al-Ariyah dalam pembahasan kitab Muamalah. Kita sapa kembali untuk penanya selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Fadlan di Riau. Abu Fadlan, silakan. Assalamualaikum. Mau nanya Ustaz, bagaimana jika seseorang yang pernah melakukan pinjaman di bank konvensional, kemudian sebelum lunas hutangnya yang bersangkutan meninggal dunia. Namun karena ada seperti asuransi dari pihak bank, jadi hutang tersebut dianggap lunas. Bagaimana status hutang tersebut dan bagaimana kita sebaiknya menyikapinya, Ustaz? Ini yang menyikapinya yang masih hidup berarti kan ya? Iya, bagi yang masih hidup, Ustaz. Ahli warisnya atau orang lain? Ahli warisnya mungkin, Ustaz. Ya, taib. Bila telah ditutupi oleh pihak asuransi, otomatis dia sudah tidak ada hutangnya. Ya, Ustaz. Jadi hutangnya sudah dibayarkan oleh pihak asuransi kepada bank. Ya. Tidak ada konsekuensi harus ahli waris membayarnya. Tidak ada. Siap, Ustaz. Statusnya di akhirat itu bagaimana, Ustaz? Di akhirat, bila dia dulu melakukannya dan dia tahu itu adalah haram meminjam, ya, dan dalam pinjaman itu selain riba juga ada gharar dan perjudiannya karena ada asuransinya, maka dosa dia yang menanggung. Tapi kalau dia tidak tahu, semoga Allah memaafkannya. Siap, Ustaz. Ya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Fadlan, jazakallah khair. Alhamdulillah telah terjawab pertanyaannya. Kita masih berikan kesempatan pertanyaan via telepon. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Ya, silakan.
Silakan, sudah masuk. Halo. Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Assalamualaikum. siapa Bapak di mana? Dengan Jafar Ustaz di Bogor. Baik, mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu volume suara atau radio atau televisinya. Ada feedback, cukup monitor via telepon. Jazakallah khair, silakan pertanyaannya. Iya. Iya. Ustaz, Silakan. ambo kan bertanya Ustaz. Iya, bahasa Indonesia. Oh iya. Ana mau beli emas di pelelangan syariah. Membeli emas di pelelangan syariah. Emas antam ini harganya 100 gram 35 juta. 100 gram 35 juta begitu. Halo. Iya. Halo Pak, mohon maaf Pak. Mohon maaf, dikecilkan dulu Pak, atau dimatikan saja volume suara atau radio atau televisinya. Masih ada feedback yang terdengar. Sudah? Ya, siap. Jazakallah khair, silakan. Iya. Jadi kalau harga normal di Antam itu TB Simatupang sekitar 86 juta. Sementara pelelangan syariah itu menjualnya 35 juta. Nah, kemudian bagaimana ini Ustaz akadnya? Apakah Ana boleh membeli emas tersebut? Ini emas apa yang dijual oleh syariah tadi? Emas batangan Ustaz, emas Antam. Enggak, itu milik siapa? Kok bisa harganya selisihnya lebih dari 50 juta? Itu emas yang dari nasabah atau seperti apa kurang jelas juga Ustaz. Cuman emas ini kan dilelang oleh... Sebentar, kalau Anda punya emas, dalam keadaan kondisi Anda butuh, punya 100 gram, Anda kondisi sangat butuh, pengen dicairkan menjadi uang, mau Anda jual dengan 35 juta? Kalau butuh bisa Ustaz, kalau bisa. Mau Anda menjual, coba jawab. Kalau tanah Anda jual dengan harga miring karena memang tanah tidak liquid. Tapi kalau emas itu sama dengan rupiah. Iya Ustaz ya. Maka yang jadi pertanyaan, kenapa dia jual dari 880 juta menjadi 35 juta? Nah itu dia. Apakah karena emas bukan milik dia, milik orang? Sepertinya milik orang Ustaz. Nah, sepertinya begitu. Boleh Anda beli barang bukan dari pemiliknya? Tapi ini resmi Ustaz dari... Ya, walaupun resmi. Walaupun resmi. Oh gitu Ustaz. Walaupun resmi, terpenuhi semua rukunnya. Tetapi ini yang menjual bukan pemiliknya. Anda itu emas dalam emas barang gadaian yang digadaikan. Jelas? Pihak yang dain, yang memberikan piutang dalam hal ini lembaga keuangan syariah, mungkin pegadaian, mungkin bank dan lain-lainnya, ya, tidak boleh menjual barang gadai itu dengan harga seenaknya. Harus dengan harga yang pantas. Kalau rumah, kalau tanah, mungkin bisa turun 20% dari harga pasar untuk laku cepat. Tapi kalau emas, turun 2% orang bekerja belinya. Ya, ini sekarang penurunannya dari berapa persen ini? Lebih dari 100%. Maaf, lebih dari 50%, 70% mungkin ada. Jelas? Maka ini tentu menzolimi pihak yang berhutang. Anda umpamanya datang ke pegadaian syariah atau ke beli rumah ke bank syariah. Lalu Anda gadaikan emas Anda. Ya. Dijualnya dengan harga seenaknya tadi. Dia ngambil barang gadaian tentu lebih mahal daripada hutang Anda. Umpamanya anggap Anda beli motor seharga, atau Anda beli rumah seharga 7
50 juta. Lalu barang gadaiannya adalah emas Anda seharga 80 juta. Ya. Pada saat la qadarallah Anda dalam kondisi keuangan yang susah, PHK dan seterusnya. Ya. Anda masih ada hutang di pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah tadi sebanyak 30 juta. Ya. Emas yang 80 juta tadi dia lelang dengan harga 30 juta. Anda kira-kira redho apa tidak? Ini emas Anda loh, bukan emas dia. Kecuali Anda jual beli emas, tidak ada masalah. Tidak redho, Ustaz. Tidak, pasti tidak redho. Ya. Kalau Anda redhonya berapa, tentu dengan harga pasar di waktu itu. Kalau harga pasar di waktu itu, si pihak yang menjual rumah kepada Anda, itu bank syariah tadi, tentu akan mendapat mudarat. Karena lakunya akan menjadi lama. Ya. Maka dalam hal ini boleh diberikan potongan, tapi dengan tidak memudaratkan la darar wa la dirar. Dalam Islam tidak boleh membuat kemudaratan di awal dan balasan. Ya. Dengan diskon 5% saja untuk komoditi emas, saya kira cepat lakunya. Terus selanjutnya, Ustaz. Ustaz. Silakan. Ustaz, selanjutnya saya beli motor seharga 3 juta, Ustaz. Tapi motor ini BPKB-nya tidak ada, Ustaz. Kata pemilik motor, ini motor sudah hasil lelangan, bahwasanya yang kredit dahulu tidak mampu membayar. Jadi kita resmi beli ke leasing motornya. Nah, ini bagaimana hukum motor yang saya beli ini, Ustaz? Anda beli ke pemiliknya atau bukan ke pemiliknya? Ke pemilik, Ustaz. Pemilik ini kan dia hanya ada STNK-nya aja, Ustaz. BPKB-nya tidak ada dia. Anda beli motor kepada orang yang punya motor? Iya, betul, Ustaz. Motor ini didapatkannya dengan dia beli dengan menggunakan leasing? Katanya seperti itu, Ustaz. Anda ceklah kebenarannya. Kalau benar tidak ada masalah. Kalau tidak memudaratkan Anda dalam kondisi tidak punya BPKB tadi. Nah, cuman setelah diurus, katanya BPKB-nya ini rupanya ada di leasing atau jadi ini kisah nyata, Ustaz. Jadi saya di jalan itu ditangkap sama debt collector. Rupanya motor ini cicilannya enggak dibayar 12 bulan. Gitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz, hukumnya? Ya, Anda minta lagi kepada yang jual kepada Anda tadi, kata dia motor dia, sedangkan Anda tidak bisa menggunakannya, Anda mendapat mudarat. Iya, itulah, Ustaz. Berarti Anda tidak berdosa, Ustaz, dalam hal ini. Karena Anda kan percaya. Anda tidak berdosa tapi tertipu. Iya. Gitu, Ustaz. Sama ruginya. Kalau dosa ruginya dunia akhirat, kalau tertipu ruginya dunia. Berarti mereka yang terima uang saya haram di sisi mereka, Ustaz? Iyalah. Cukup, Pak, insyaAllah. Ayalah, Ustaz. Baik, Ya. alhamdulillah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah telah terjawab pertanyaannya oleh Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Dari hamba Allah di Bandung, Ustaz. Beliau bertanya terkait dengan masalah harta warisan orang tua. Bapak saya mewasiatkan untuk tidak menjual tanah dan rumah yang ditinggalkannya. Kami berempat bersaudara, 2 laki-laki, 2 perempuan, dan ada ibu tiri. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz, dengan peninggalan harta kedua orang tua kami itu, merujuk kepada bapak wasiat bapak kami yang sebelum meninggal? Wasiat ini tidak sah, batal. Kalau wasiat liwaris, boleh berwasiat kepada ahli waris, dan ini sama dia berwasiat kepada bukan haknya dia. Ketika dia hidup, ini memang haknya dia. Ketika dia wafat, ini hak ahli waris. Ya. Sama juga Anda berwasiat kepada istri Anda atau mengatakan
dengan jual perhiasan kamu. Terserah dia lah. Itu perhiasan milik dia. Didapatkannya dari bapaknya. Terserah dia. Ya, maka ini wasiat yang tidak ada konsekuensinya. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang ada di Bandung. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bekasi. Ustaz, bolehkah zakat harta yang dikeluarkan oleh saya dan suami diberikan kepada kakak laki-laki saya dan kerabat yang lain? Karena banyak di antara mereka yang penghasilannya berkurang dan bahkan sebagian tidak jelas dengan adanya wabah yang terjadi pada saat ini. Jazakallah khair. Ya Allah, boleh zakat diberikan kepada kakak, ipar yang mereka tidak anda nafkahi kesehariannya. Penghasilan berkurang, apakah berhak mendapat zakat? Tentu tergantung. Bila kekurangan tadi masih cukup untuk menutupi kebutuhan pokok, tentu dia tidak berhak mendapat zakat. Bila selama ini penghasilan yang didapatnya itu hanya cukup untuk menutupi kebutuhan pokok, dan sekarang penghasilannya pun berkurang. Kurang 20%, biasanya dapat sebulan itu 10 juta, dan itu pun pas-pasan untuk biaya hidup kebutuhan pokok. Sekarang berkurang paling sekitar 7 atau 6 juta. Maka boleh diterima zakat Anda, tapi tidak lebih dari selisih untuk menutupi kecukupan kebutuhan pokok tadi. Kalau 6 juta berarti kekurangnya 4. Dan ini sudah berjalan umpamanya 6 bulan, 5 bulan dan nggak tahu sampai kapan, boleh Anda berikan setahun 4 kali 12 menjadi 48. Zakat Anda 48 juta boleh Anda berikan kepada dia. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar kita di Bekasi, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai sapi perah, kemudian bekerja sama dengan peternak untuk diambil susunya. Kemudian hasil susu dijual dan dibagi dengan persentase 60% untuk peternak dan 40% untuk pemilik sapi. Hasil dibagi setelah sebulan, Ustaz. Biaya pakan sapi sudah ditanggung oleh peternak. Bolehkah hukum bermuamalah dengan akad seperti ini, Ustaz? Boleh. Baik, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai penjelasan yang disampaikan Ustaz, bahwa jika bank syariah mengenakan denda terhadap keterlambatan angsuran, maka itu termasuk riba. Iya. Namun pada saat Anda melaksanakan akad pembiayaan di bank syariah, disampaikan bahwa denda itu tujuannya yang pertama untuk mendisiplinkan nasabah. Dan ada juga dalil yang disampaikan yaitu bahwa bagi bank syariah, dana denda tersebut tidak dimasukkan ke dalam pendapatan bank, tapi disalurkan ke lembaga zakat. Bagaimana hukumnya? Apakah tetap termasuk transaksi riba yang seperti ini? Jazakallahu khair. Sebentar. Jelas riba adalah dosa besar. Kemudian tujuannya disiplin. Apakah dosa besar mendisiplinkan manusia? Kalau kaidah ini kita pakai, hancur dunia. Ya. Orang lebih disiplin tentu dengan taat kepada Allah, bukan dengan maksiat dosa besar kepada Allah. Mari kita lihat, mana lebih disiplin antara yang riba dengan tidak dalam contoh listrik. Listrik, prabayar, token, ya, terlambat tidak ada denda. Tapi lampu rumah Anda padam. Kulkas mati, AC mati, semuanya nggak bisa ngapa-ngapain, gelap kalau malam-malam. Ya. Kalau yang ada riba, pasca bayar, terlambat nggak mati-mati, tapi ada pertambahan denda dan ini riba. Pertambahan hutang. Mana yang Anda lebih disiplin untuk membayarnya? Yang prabayar tidak ada riba atau yang pasca bayar ada riba? Jawab. Orang sehat akan mengatakan yang tidak ada riba, Ustaz. Berarti riba untuk disiplinkan adalah sebuah kebohongan. Ya. Coba Anda menggunakan syariat Islam dengan menggunakan akad gadai. Ya. Dia beli motor ke Anda minta barang jaminannya
sertifikat tanah dan rumah. Motor harga 20 juta, sertifikatnya harganya 100 juta. Anda katakan terlambat Anda membayar 10 hari di bulan berjalan, ini rumah, sertifikat rumah kami jualkan ke pihak lain, kami ambil sisa utang kami dari Anda. Ya. Tidak ada pertambahan, tidak ada. Mana yang lebih disiplin, akad seperti ini atau dengan denda keterlambatan riba tadi? Yang pertama. Pastilah. Nggak mungkin dia berkorban demi motor rumahnya hilang. Tentu dia lebih disiplin, ya, tanpa riba, ya. Kalau riba dia mengatakan nggak apa-apa, ntar aja paling nambah 0, sekian persen, ya, dari cicilan. Cicilan 500.000 nambah sekian, paling 30.000 nggak apa-apa lah, gampang. Nah, ini sebuah kebohongan. Yang kedua tadi ada alasan membolehkan riba dalam lembaga keuangan syariah tadi untuk utang piutangnya adalah kan uangnya nggak kami pakai, kami berikan kepada zakat atau sosial. Berarti Anda mau dagang atau menjadi lembaga sosial? Namanya dagang untuk uang untuk Anda, keuntungan. Berarti Anda tahu ini haram kan ya? Ya, kata dia. Karena itu kami masukkan ke dalam pendapatan non halal. Pendapatan non halal. Kalau pendapatan non halal berarti dosa besar sudah terjadi atau tidak? Sudah. Kemudian Anda katakan, kan kita bersihkan. Ini orang yang hidup seperti ini melakukan pengotoran, kemudian bersihkan, pengotoran, ini akalnya perlu diperiksa. Ya. Salah seorang ulama Ma'asir mencontohkan perbuatan ini, ya, dia punya baju putih yang baru dicuci dari laundry. Tapi kemudian dimasukinya ke comberan. Bawa lagi ke laundry, masukin lagi comberan, bawa ke laundry. Ya, seperti itu perumpamaan orang bikin dosa besar, lalu uangnya dari hasil dosa besar tadi diberikan untuk membersihkan dirinya dari dosa besar. Belum tentu diterima itu sebagai sedekah, karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak mau menerima kecuali dari yang baik. Kalau tidak menerima sedekah dari harta yang haram tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan pinjaman, saya pernah meminjam sesuatu barang kepada kawan, namun barang tersebut rusak, Ustaz. Kemudian saya tidak mendapatkan ganti yang lebih baik atau yang sama dengan apa yang saya pinjam terlebih dahulu. Dan pinjaman telah berlangsung kurang lebih setahun yang lalu. Bolehkah saya mengganti dengan nilai uang, nilai nominal benda tersebut? Jazakallah khair. Lebih rincinya pekan depan kita bahas ini. Insyaallah ta'ala. Tapi kalau dia redho boleh. Baik. Kalau dia pun redho untuk tidak Anda berikan kompensasi pun boleh. Karena itu haknya dia. Baik. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan jawabannya, dan pendengar yang bertanya, insyaallah secara terperinci penjawabannya pada pembahasan yang akan datang. Barakallahu fiik. Masih kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya Ustaz jualan online memakai jasa kurir untuk mengantar barang yang dibeli dengan COD, itu bayar di tempat. Si kurir sering membayar dulu ke ana jumlah yang harus dibayar oleh pembeli, baru nanti dia ambil uangnya di pembeli, sehingga dia tidak bolak-balik mengantar uang ke ana lagi. Bagaimana hukumnya? Kurir ini apa? Ini kurir dari si pembeli atau pihak yang tidak ada hubungan antara pembeli dan penjual? Ini akan berdampak hukumnya. Karena kalau dia tidak ada hubungan dari kedua belah pihak, berarti siap-siap dia nggak akan bayar. Anda sudah dibayarkannya. Datang dia ngantarin ke pihak pembeli. Kata pembeli, saya nggak jadi, nggak setuju barangnya. Atau rumah pembeli kekunci. Itu uangnya bisa ditarik lagi nggak ada si penjual. Maka dia wakil dari siapa? Dan wakil seperti ini ada akad qard bila ada pertambahan, termasuk yang dilarang karena Rasulullah mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan akad qard dengan akad muawadhah. Qard
di sana pinjam meminjam, dari sini dia meminjamkan, kemudian muawadhah, akad jasa, dia mendapatkan pertambahan, maka ini tidak halal. Tapi tergantung, ini belum selesai jawabannya, tergantung dia wakil dari siapa. Kalau dia wakil dari pembeli seperti tadi, berarti dia meminjamkan uang atas nama pembeli kepada si penjual. Kemudian dia minta pertambahan kepada pembeli, ini tidak halal. Tapi kalau wakil daripada penjual, berarti ini bukan wakil, tapi jual beli. Kalau dia jualkan, maka tidak boleh dia jualkan sebelum dia beli dan dia terima barangnya dari pihak si penjual. Baik, Masya Allah, jazakallah khair atas jawaban dan perinciannya. Demikian pendengar yang bertanya. Ya, barakallahu fiik wa jazakallah khair. Masih kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami terima kembali via telepon. Ada pendengar kita Ibu Atun di Bekasi. Beliau bertanya pada bulan Oktober tahun 2019, saya menjual rumah sebesar seharga 1,4 miliar. Kemudian saya membeli rumah lagi Ustaz dengan perbaikan-perbaikan. Kemudian sisanya sebagian untuk membayar hutang dan masih ada sisa untuk biaya kehidupan dan saya tabung. Yang menjadi pertanyaan saya adalah berapa yang harus saya keluarkan dari zakat amwal, zakat hartanya, dan kapan saya harus mengeluarkan zakat hartanya, Ustaz? Semenjak sudah menjadi uang, ya, dan itu 1,4 kan sampai nisab. Nah, Sampai setelah 354 hari semenjak uang diterima. Ya. Bila 354 hari hari itu hari ini, 355 hari itu hari ini. nah, Dan uang di tangan Anda dari 1,4 tadi yang Anda sudah dipakai beli rumah dan bayar hutang segala macam, masih di atas nisab. nah. Umpamanya tinggal lagi 100 juta. Nah, zakatnya cuma dari 100 juta, berarti dikeluarkan 2.500.000. Andai kurang dari nisab, umpamanya 70 juta kan kurang nisab sekarang. Perkiraan. Atau 60 juta lah. Andai tinggal 60 juta, maka tidak sampai nisab, maka tidak ada zakatnya sekarang. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Demikian Ibu Atun di Bekasi. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon. Silakan. Kami sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Baik, silakan. Silakan pertanyaannya. Ini pertanyaannya Pak Ustadz. Kami kan ada menabung untuk haji. Jadi waktu setoran pertama kan itu kan berbentuk tabungan. Kami masukkan 1 juta. Kemudian Umu? Setelah itu kami masukkan lagi. Waktu itu kan belum tahu itu perjanjiannya apa ya, wadiah atau mudharabah gitu. Jadi waktu yang kedua kami setor, kami tahu di situ ada pertambahan nilai gitu dari tabungan yang pertama gitu. Jadi saya tanya kok ada pertambahan nilai ini ya Bu, saya bilang gitu. Kata petugasnya, iya ini bentuknya apa bagi hasil katanya dari jumlah apa uang yang udah kami setorkan gitu. Gimana itu ya Pak Ustadz? Apakah itu riba atau gimana? Kalau dalam perjanjiannya tidak ada kekurangan uang bila terjadi kerugian, maka itu riba. Minta dia tambahkan klausa, tambahkan di situ klausa pernyataan bahwa bila terjadi kerugian, saya sebagai penabung siap menanggung kerugian sebesar porsi modal, porsi uang yang saya store. Jelas? Jadi itu gimana hukumnya, boleh itu Pak? Itu riba. Karena umum uruf atau adat kebiasaan di bank, itu pasti kerugian tidak akan dikenakan kepada nasabah, ditanggung oleh pihak bank atau pihak LPS, lembaga penjamin simpanan. Ini berarti uang bertambah dan tidak mungkin berkurang. Ini yang dinamakan dengan riba. Roba akadnya bukan bagi hasil lagi, tapi qard. Jelas Ibu? Iya, gimana jadi hukumnya itu? Sementara kami sudah terlanjur menyetorkan uang untuk di tabungan haji itu, Pak Ustadz. Tadi apa saya katakan Ibu? Ibu datang ke pihak bank tadi,
tambahkan perkataan klausa dalam perjanjian tadi bahwa saya sebagai nasabah sebagai penabung bila terjadi kerugian menanggung kerugian sebesar porsi uang yang saya store ini. Tambahkan kata-kata itu, tulis. Nah. Jelas. Kalau dengan kata-kata itu halal insyaallah pertambahannya. Baik. Kalau dia tidak mau berarti akadnya riba. Berarti pertambahannya adalah haram. Demikian Umu, insyaallah cukup jelas yang disampaikan oleh Ustaz. Oh ya, Nah, insyaallah. alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi Barakallahu kalau fiik. umpamanya banknya nggak mau, Pak Ustadz, apakah kita harus membatalkan itu? Anda tentu tidak mau masuk neraka kan ya? Masya Allah. Kalau nggak mau neraka tentu batalkan. Kan kita mau haji ingin dapat pahala, ingin dapat keridhaan Allah, bukan ingin kemurkaan Allah, ingin neraka Allah dengan berbuat riba. Nah. Riba dosa besar, bukan dosa kecil. Taib, Umu cukup insyaallah. Cukup jelas insyaallah ya. Baik. Taib, alhamdulillah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan Umu, barakallahu fiik. Kami angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Abu Aisyah di Jakarta, Ustaz. Silakan Abu Aisyah. Ini Ustaz, kemudian saudara kami ada yang anaknya mengalami sakit jantung. Kemudian dia itu kan kondisinya mohon maaf miskin gitu ya, jadi nggak bisa untuk membiayai untuk pengobatannya. Sementara ini tuh udah harus ditangani karena kalau nggak segera tangannya bisa meninggal anaknya itu. Kami juga dari keluarga besar kan nggak bisa memandu banyak untuk ongkos biayanya. Nah, Antum tinggal di mana? Di Jakarta ya. Kalau saudara kami di kampung Ustaz, di sebuah di kabupaten di Jawa Tengah Ustaz. Wallahu ta'ala alam, dalam kondisi ini dia berhak mendapatkan zakat. Zakat ya. Maka minta orang tuanya datang ke Badan Amil Zakat Nasional yang ada di kabupaten atau di kecamatan. Bila mereka tidak memberikannya, maka mereka berdosa karena itu adalah hak. Itu uangnya fakir miskin. Ya. Kalau misalkan berencana ikut BPJS itu gimana Ustaz? Jangan berencana. Ini dalam kondisi dia kena kritis. Ya. Ajukan ke Basnas tadi, minta mereka paksa secepatnya. Ya. Sambil urus juga BPJS tadi. Oh, berarti dalam kondisi kayak gini BPJS bisa jadi solusi Ustaz, kalau solusi terakhir gitu Ustaz ya. Mana aja lah. Maaf. Mana saja yang paling cepat. Iya. Jadi bisa jalan dua-duanya gitu ya Ustaz ya. Artinya dalam kondisi kayak gini BPJS diperbolehkan ya Ustaz ya. Ini zakat kan haknya dia. Karena Anda zakat itu sama dengan Anda nabung uang di bank. Ketika Anda sakit itu uang Anda biarin atau Anda ambil? Diambil. Ya, ini uang zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional tadi. Jazakumullah khairan wa yahdihim. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada orang-orang yang bergerak di bidang ini. Ini bukan uang mereka. Ini uang Asnaf yang 8 termasuk diantaranya fakir miskin. Ya. Maka berarti Anda datang ke sana sama Anda narik uang Anda di bank. Bukan Anda minta-minta. Ya. Cukup ya, akhi? Ya itu aja. Baik. Itu aja kalau saya. Wa iyyakum wa jazakumullah khairah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk saudara antum ya. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa TV pertanyaan kami yang terakhir menutup kajian kita di kesempatan pagi ini dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Allah barik. Banyak kaum muslimin dan kaum muslimat ketika ingin mengambil keputusan berpikir lama dan panjang. Padahal di hadapannya hanya dua pilihan. Tetap dalam riba berarti neraka, keluar dari riba selamat dari neraka dan semoga mendapat ampunan Allah dan masuk ke dalam surga. Maka seorang muslim tentu tidak pernah ragu memilih keputusan yang bermanfaat, menguntungkan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.